A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak masih ingat 3 fakta dunia? Masih lupa? Pertama, la rohata fid dunya. Tidak ada kata-kata istirahat. Kecil belajar jalan, belajar makan, udah besar belajar cari makan dan ngasih makan. Udah punya anak, besarkan, sekolahkan, kuliahkan, kawinkan. Anak yang kawin, mama yang tegang. Anak yang kawin, bapaknya tak tidur. Begitu udah nikah, punya cucu, wah kita punya anggota keluarga baru, ternyata datoknya jaga cucu, neneknya jaga cucu. Nenek yang antar sekolah, bila kau istirahat? Tak ada. Kadang ada beberapa anak yang, mak pinjam duit. Anak pinjam duit ke mama. Mamanya pun, pakailah nak. Saya pernah didatangin sama ibu-ibu di sini. 2013, 2014 dulu. Makanya memori-memori ngerintis tuh tidak akan saya lupakan itu. Banyak kejadian-kejadian penting di 2013, 2014 tuh yang saya ingat-ingat. Apa salah satunya, Yaman? Ibu-ibu yang jualan keripik dari Komyos Sudarso sana, Jeruju, sampai ke Serdam ini pakai motor. Untuk nambah-nambahkan duit untuk kuliah dan sekolah anaknya. Saya bilang, ibu udah sampai setua ini masih harus carikan duit untuk anak. Ya di sisi lain saya lihat semangatnya luar biasa. Di sisi lain saya pengen ketemu anaknya, mau saya elus-elus itu. Pakai gergaji. Kau udah tua masih nyusahkan orang tua, gimana sih? Tapi saya pun ngerenung juga. Bisa jadi itu karena orang tuanya terlalu manjakan anak. Ngikat tali sepatu ya tak bisa. Karena semua maunya anak diturutkan. Minta marah-marah, minta nangis-nangis. Oh, itu tak laku kalau tempat saya. Cobalah kalau berani. Kok ada ditunjal tuh anak. Dah. Oke ya. La rohata fid dunya. Ingatkan memori aja. 2. La najata minal maut. Tidak ada satu orang pun yang selamat dari yang namanya kematian. Sehat, ninggal. Tidak sehat, ninggal. Ustadz, dia tuh rajin lari, Ustadz. Lari dari kenyataan, lari dari utang, misal gitu. Ya. Nge-gym, Ustadz. Oke. Lari tiap pagi, sekian ribu kilometer. Itu bagus sekali. Tapi tidak ada jaminan engkau pasti selamat dari kematian. Tak ada. Masih ingat cerita yang saya bilang di Palu kejadiannya, dia selamat dari gempa, ya kan, tsunami, lalu pengen transit, pergi ke Makassar lewat jalur darat, qadarullah wa masya'a fa'ala, dalam perjalanan itu justru malah kecelakaan, satu mobil karena supirnya ngantuk, dan meninggal di tempat satu keluarga. Jadi dia tidak meninggal gara-gara tsunami, gempa, likuifasi, enggak, selamat. Padahal banyak orang meninggal di situ, dia justru meninggal karena kecelakaan pesawat. Kemarin ada pesawat di India yang terbang satu, ya kan? Satu orang yang masih hidup, yang lain meninggal semua. La najata minal maut. Apa? La najata minal maut. Tidak ada satu orang pun yang selamat dari yang namanya kematian. Nah, yang ketiga ini yang penting. La salamata min kalamin nas. Apa yang ketiga? Ini hanya ngulang memori aja. La salamata min kalamin nas. Tidak ada satu orang pun yang selamat dari omongan atau ucapan manusia. Buka surat Al-Mujadalah yang tadi kita baca. Ada Al-Mujadalah, ada Al-Mujadilah. Mustalahatnya bisa beda, tapi
Ayat yang dimaksud adalah surat yang sama, surat 58 ayat 10. Innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu. Setiap ada bisik-bisik, setiap ada omongan-omongan, gitu. Makin kecil volumenya, berarti makin valid infonya. Gitu kata TikTok. Apa? Makin kecil volumenya, makin valid tuh infonya. Semakin tidak diketahui orang, semakin jauh dari pusat keramaian, itu biasanya semakin penting dan update serta panas gosip yang akan disampaikan. Bigos ini sadar kalau dia sedang jadi biang gosip? Enggak. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dia enggak akan ngerasa dirinya biang gosip. Innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu. Abang kakak kejar. Nah, ini kata-kata yang tepat ya. Kejar titik di mana abang kakak sudah tak perlu lagi validasi manusia, sudah tidak peduli dengan pujian dan tidak ada hirau-hiraunya sama caci maki. Itu titik itu harus kejar, jadikan skala prioritas. Apalagi kita masih muda-muda. Kalau saya boleh setuju boleh enggak? Nah, ini kan enak ya kalau di SMK nih. Boleh setuju boleh enggak? Justru lebih aman tuh dicaci maki. Saya ulang ya. Lebih aman dicaci maki atau diomongkan jelek-jelek gitu. Itu tuh bagus. Kenapa? Ada peluang. Peluang apa? Peluang Allah gugurkan dosa tanpa kita capek-capek. Satu. Ada peluang. Ini ada peluang ya. Ada peluang. Dosa-dosa kita pindah ke yang ngomongkan. Ada peluang. Amal soleh dia yang bagus-bagus pindah ke kita. Enak sekali. Ayo caci maki aku. Dan Allah bilang, walaisa bidarrihim syai'an illa biiznillah. Secuil pun omongan jelek itu, secuil pun dia jelek-jelekkan kau tuh, tidak akan merubah keadaanmu, tidak akan memberikan bahaya padamu sedikit pun. Jadi kau jangan pusing kena omongkan orang. B aja. Maka tadi saya bilang, justru bersyukurlah kalau masih ada yang ngomongkan kau di belakang. Justru kau kasih bensin. Kau tak ada bensin ke? Mau ngegibah? Nih aku kasih duitnya. Pergilah sana. Omongkan aku ya yang banyak-banyak gitu. Makan tai, makan bangkai. Kasih bahan bakarnya sekalian. Berbahagialah abang kakak kalau masih ada orang omongan kita di belakang. Itu artinya kita jauh di depan dia. Jauh sekali, jauh. Kalau ada orang mau jatuhkan kita, itu berarti kita jauh di atas dia. Itu rumus. Cuma orang kebawa perasaan. Ya kan? Baper lah, inilah itulah. Walaisa bidarrihim syai'an illa biiznillah. Pembicaraan mereka itu kata Allah sedikit pun tidak memberikan mudarat kepada yang dibicarakan. Tanda kau lagi jadi artis, saya dulu baca buku Latahzan itu, tanda Anda sedang jadi bintang dunia ini adalah ketika orang hampir tiap hari mikirkan Anda. Bayangkan dia bangun tidur bukannya nengok diri dia, nengok gigi dia ke ada cabai ke nempel di giginya gitu. Enggak sempat. Nengok Instagram kau dulu. Lagi ngapa dia ya? Bangun tidur orang lain dipikirkannya. Hampir persen tuh, yarhamukallah. La salamata min kalamin nas. Maka saya pun secara pribadi ya suka-suka aja. Biasa ada nih tiba-tiba caci maki di live nih. Itu bentar ada. Ayo baca. Walaisa bidarrihim syai'an illa biiznillah. Jadi kalau imannya benar abang kakak, justru kita tuh dengan caci maki itu biasa aja. Mau lihat? Nih, buka surat 5 ayat 54. Ini ayat saya suka sekali ayat ini. Jadi pagi ini abang kakak, ini beda ya sama peka, nggak mau dengar nasihat tuh beda ya. Ini jangan sampai salah nempatkan nasihat. Yang Ayaman maksud, abang kakak ada di jalan kebenaran, lalu ada orang yang masih nggak suka. Itu beda cerita.
Nah ini yang Ayaman sampaikan ini, bagaimana menyikapi omongan orang yang itu kita apapun, bagaimanapun tetap jadi bahan omongan. Udahlah. Ingat babi sama gajah enggak? Hah? Masih ingat babi sama gajah? Gajah habis mandi, ya kan? Bersih udah dari atas sampai bawah. Terus tiba-tiba ada babi, habis berkubang, berlumpur-lumpur, jalan ke kiri, ke kanan, pengen nyerempet nih, pengen nyenggol. Gatal babinya nih, gatal. Begitu nengok ada babi dekat-dekat kan berlumur-lumur kotor lumpur, kata gajah, bahaya nih. Minggir gajahnya. Minggir lagi. Lama-lama kabur gajah. Apa kata binatang-binatang yang nengok? Ih, gajah besar-besar gini. Takut sama babi. Padahal kalau diinjak ya sekali tuh, lenyet. Ngapa kau tak injak? Ngapa kau tak ini? Kata gajah, aku habis mandi. Itu tungkos lumus. Terus kata gajah, daripada aku mandi lagi, kotor-kotor lagi, mendingan ku tinggalkan. Maka tepuk sebelahnya, jadi gajah aja. Jangan jadi babi gitu. Ngapa sih kau resek benar sama kehidupan orang tuh ngapa gitu loh? Dia tepuk sebelahnya bilang, jangan jadi babi ya gitu. Kau resek benar, kepo dengan kehidupan orang, campur tangan urusan orang. Ya Allah. Jangan dibalas, beda kelas. Gajah tuh bisa lawan. Apa kata gajah? Ndak, aku najis tralala nih. Apa? Najis tralala babi ini. Jangan dibalas. Mana levelnya? Kalau gajah tuh betul-betul mau, itu diinjak. Nggak usah lah diinjak ya, dilepeh ya sebentar tuh pakai belalainya tuh. Melambung nggak sangkut di pohon. Babi tuh seuprit aja. Pakai belalai ya gitu. Seng gitu. Kotor kan? Nggak, aku nggak mau ngotori tanganku, aku nggak mau ngotori mulutku. Dan abang kakak, kalaupun jujur-jujuran ya, kalaupun mau jujur-jujuran, aib yang orang ceritakan itu kan mungkin 2 atau 3 lah. Aib yang asli berapa? Najis lala. Jadi jangan baper lah. Kena omongkan orang. Biasa, gendut kena omongkan, kurus kena omongkan, hitam kena omongkan, muka berjerawat kena omongkan, kau kurus pun kena omongkan. Kau pikir kau diet, badan ideal. Kata orang, isian dia tuh, tak dikasih makan sama suaminya. Kurus, salah. Kau gendut pun, apa ibu ini nih, gendut benar badannya. Wah, habis, kena lagi gendut. Makan ya kerjanya nih. Padahal dia tuh minumnya putih jadi daging. Iya kan? Udahlah, apa gak? Pusing apa kata orang. Abang kakak kejar level di mana abang kakak sudah tak peduli sama pujian, tak peduli juga sama caci maki. Jalan aja. Tapi kalau nasihat kebenaran, dengar. Nasihat kebenaran, dengar. Kalau ada nasihat kebenaran. Bang, ini bang. Ini bang. Jadi, makanya usikum wa nafsi bitaqwallah untuk semua saudara-saudara saya, abang-abang, kakak-kakak saya di SMK, jangan cuma muka yang difilter, mulut filter juga. Coba ulang. Jangan cuma muka difilter, mulut tuh filter juga. Kau tuh tahu ilmunya, ngerti. Mulut kau tuh betul kan. Nanti orang serang balik, kau kena mental. Kau jelek-jelekkan orang macam pada bagus ya, habis kau. Saya pernah di fase kena balik kan gitu. Begitu saya mulai kepancing jelekkan orang, terus orang serang balik. Emang kau udah bagus? Emang kau udah benar, kata dia. Alamak. Itu saya ingat betul tuh. Kalau memang katanya, kalimatnya tuh kecil ya, singkat. Kalau memang kau merasa dirimu benar, kenapa hidupmu belum baik? Celup. Langsung kayak kena tusuk gitu. Iya sih bilang. Aku duit masih ngepas-ngepas, utang masih banyak. Gus Tanto ingat gak? Abdurrahman. Dikejar rezeki dulu. Dia ngomong di jalan jauh, jalan penjara. Abang lagi nemankan dia. Bro, kata dia. Kalau memang kau ngerasa hidup mudah benar, kata dia. Ngapa hidup kau belum baik? Itu kayak, celup, langsung. Lama sakit, Ya realistis dong, realistis. Cek dompet, ATM cek, duit cek. Kau cek dirimu. Motor minjam, saya waktu itu kan minjam motor Ibal. Bison. Baju koko minjam. Duit ngepas-ngepas, beli pempes anak tak cukup. Susu bikin skala prioritas. Kata kau, benar kata dia. Dia enggak ngomong ke siapa-siapa, cerita gitu. Tapi saya kayak kena karambol gitu. Mantul, kena ke saya. Celup langsung. Alamak, saya bilang sakit
Nah, ini nggak bisa pakai kayak tadi. Aku udah nggak peduli dengan apa kata orang. Kau peka-peka lantak namanya. Kalau ada nasihat kayak gitu, dengar. Yang saya maksud kalau yang orang omongkan itu tidak benar, itu fitnah. Kau jangan beladen. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Saya cek saldo saya waktu itu. Alah, saya bilang, 50 ribu tak sampai ini tak bisa masuk ATM itu kan apa terlalu ini kan apa namanya tuh sadis gitu. Pecahan 50 ribu sama 100 ribu yang boleh keluar. Duit kita 30 ribu, 8 ribu. Tak bisa keluar lah. Malah beberapa ATM saya tengok cuma 100 ribu aja boleh keluar. Yang 98 tak keluar lah duit nih. Apa gitu 20 ribu? Maka nanti kita akan nge-launching recehmu, gitu kan? Adalah sumber bahagia saudaramu. Ayo abang kakak daripada duit-duit recehnya tuh tak ada keluarga, nongkrongnya di saldo, mendingan geser. 3 angka terakhir tuh, 2, 3, 4 terakhirnya itu kan. Nah, angka itu tuh geser transfer. Kecil mungkin bagi kita, besar bagi saudara kita. Surat 5 ayat 54. Saya belum masuk nih. Jadi kalimatnya kalau memang kau merasa benar, ngapa hidupmu belum baik? Itu sakit betul saya bacanya. Pas saya buka buku, sama tulisannya. Dia nulis di buku itu, tulisan yang sama. Sampai sekarang masih saya ingat. Oh iya, aslih nafsaka yasluh lakan nas tuh. Abang kakak, mau coba enggak? Tapi ini only for the brave ya. Kalau sekali-sekali udah bosan gitu cari. Aku benci, I hate peace, I want trouble gitu loh. Kalau di Instagram tuh gitu. Aku benci kedamaian ini, aku pengen masalah aja gitu. Nah, kalau ketemu sama orang-orang gitu, labrak dia langsung bilang, macam hidup kau udah benar ya? Betul kan lo hidup kau tuh? Baru aku mau dengar kau ngomong. Gitu. Coba abang. Saya berani insya Allah. Tapi agak cekek leher sedikit. Apa kau ngomong? Pak gitu. Cuma betul ya hidup kau gitu. Berani enggak? Enggak berani. Ya udah kalau enggak berani, diam. Nangis, sujud di atas sejadah. Ngomong sama Allah, ya Allah, cuman ngerubah suami ini ya Allah. Tapi sebelum kau rubah suami aku, rubah aku dulu ya Allah. Aku kayaknya sumber masalahnya, ini bukan suamiku. Itu baru mantap. Berani enggak? Iya kan? Kan tadi saya kasih pilihan. Ya kan, cekek, angkat leher sedikit. Bilang, betul kan lo hidup kau? Kau ya masih numpang. Kalau kau ngerasa sudah benar, kenapa hidupmu belum baik? Orang-orang yang kau caci maki, orang-orang yang kau hina-hina, jauh melesat udah kemana-mana dah. Udah take off semua. Udah tinggal landas. Kau masih tinggal di landasan. Ada pilihan ya. Dah. Abang kakak mau enggak ngelakukan yang saya pilih tadi? Yang saya sampaikan tadi? Saya yakin abang kakak enggak mau melakukan itu. Agama kita juga enggak ngajarkan gitu. Maka saya bilang ini kan sarkas. Kadang-kadang orang tuh, kalau udah dikasih contoh konkret kayak gini, baru dia mikir, oh iya ya. Enggak sampai kayak gitu kan. Islam ngajarkan kita idfa bilatihi ahsan. Jangan dilawan, jangan dibalas, beda kelas. Apa yang kita pilih? Nangis, diam, berdoa, betul, sip. Abang kakak udah tahu sebenarnya jawabannya. Ayaman gimana? Tadi tuh cuma contoh aja. Benar-benar dipraktikkan enggak? Enggak, Ayaman tak pernah. Tak sempat malah, asli tak sempat. Malah saya pesan sama budak-budak, kalau kita dengar, ya, ada orang ngomongkan saya dan kita tahu itu enggak benar, enggak usah kita sampaikan ke saya. Cukup di kita ya. Jadi kalau kau sudah merasa benar ya, lalu kenapa hidupmu belum baik? Ada ngalah, ada ngaleh, ada ngamuk. Pernah nonton, saya suka nonton highlights MMA dan selalu belajar berulang-ulang, polanya sama. I kill you, I beat you. Yang kena mau ini diam ya. Nah, begitu di ring, selesai tumbang kawan. Tak usah banyak TBC, tak usah banyak bacot. Tak usah banyak cincong, senyap-senyap ya. Pukul dengan bukti, pukul dengan karya.
Kalau konsep semua orang bisa ngomong, saya akan begini, saya akan bikin ini, semua orang bisa ngomong kalau konsep. Tapi nyata, bukti nyata itu beda kualitasnya Bang Aka. Action speaks louder than words. Dilarang kencing berdiri. Biarkan orang tuh melihat karya. Bukti, bikin e-book, bikin ini, bikin video ini, bikin konten ini. Kau udah bikin 10 konten, kawan kau baru bikin konsep. Kita akan merapatkan ini, kita akan rapat. Rapat ya terus dia. Mana karya tak ada? Kasih bukti. Nih, udah. I've done already. Maka kemarin saya bilang sama budak-budak, ini udah 100 distribusinya. Kasih tahu, udah mulai waktunya. Distribusi yang ke 160, distribusi yang ke 58. Tinggal pilih, mau dikasih tahu ke orang, atau Bang Kakak mau simpan-simpan aja. Dah. Lihat ayatnya surat 5 ayat 54. Kita bahas ya. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang beriman, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, keluar dari agama itu, Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Masya Allah. Ini bukan cinta bertepuk sebelah tangan nih, berbalas cintanya. Allah cinta sama mereka, mereka pun cinta sama Allah. Jadi fasawfa ya'tillahu, berarti yang lama disingkirkan, yang baru didatangkan. Yang mendatangkannya Allah Subhanahu wa taala. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Tegas dengan keras itu dua hal yang berbeda, Bang Kakak. Tegas dengan keras dua hal yang berbeda. Adzillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim. Ini dia kata kuncinya. Jangan dibalas beda kelas. Jadi kalau ada orang tiba-tiba caci maki saya akan bilang, mudah-mudahan abang sehat, panjang umur, murah rezeki, diberkahi Allah. Apalagi kalau dia baru join sama Instagram atau baru join di TikTok atau di Facebook, baru nonton, baru kenal di mana? Di YouTube, ya kan? Ya wajar kalau salah sangka, cuma nengok sepeta gini kan, wajar. Nggak pernah ketemu, nggak pernah ini. Ya wajar kalau dia salah paham. Tinggal kita doakan yang baik-baik, mudah-mudahan abang sehat, panjang umur. Oh, saya bukan abang-abang, kakak-kakak. Ya udah kakak-kakak sehat, panjang umur, murah rezeki, dimuliakan Allah, diangkat derajat sama. Oh, saya bukan kakak, saya nenek-nenek. Oh ya, mudah-mudahan nenek-nenek sehat, panjang umur. Saya bukan nenek, datuk-datuk. Ya udah mudah-mudahan datuk. Ini gitu. Wala yakhafuna laumata laim. Nggak takut pada celaan orang yang suka mencela. Kalimatnya itu loh, celaan orang yang suka mencela. Ada orang suka makan, ada orang suka tidur, ada orang suka traveling misalnya gitu. Ada orang suka masak. Ini orang suka mencela, hobi. Jadi makanan favoritmu pisang goreng, minuman favorit jus gitu. Hobi mencela. Aduh. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ini kalimat keren banget. Jadi saya kadang-kadang kalau mau ngibur-ngibur diri gitu ya, adalah pancingan-pancingan tuh mau. Ya namanya manusia, wajar boy, khilaf gitu. Bukan nabi boy gitu, pak gitu. Tapi ingat lagi ayat ini. Oh, enggak boleh memang. Wala yakhafuna. Khauf, abang kakak, coba lihat ya. Itu kan sebelum terjadi. Kalau husnun itu sudah terjadi. Misalnya, ayah saya sudah meninggal. Itu sudah. Kalau saya sedih, saya upset, itu berarti saya sedang husnun. Tapi misalnya nih, orang yang saya cintai dan sekarang masih hidup, itu meninggalnya kapan? Itu namanya khauf. Sesuatu yang belum terjadi dan saya gelisahkan itu. Nanti anak saya nikah sama siapa ya? Nanti anak saya ini akan punya menantu siapa ya? Itu sesuatu yang masih jauh. Anak saya baru kelas 6 SD kan misalnya gitu. Udah saya bimbangkan menantunya gitu. Menantunya pula siapa mertuanya gitu. Jauh betul, itu khauf namanya. Nah, wala yakhafuna laumata laim, tidak takut kecuali hanya kepada Allah, dan bahasanya itu kan tidak takut kepada omongan orang atau celaan orang yang suka mencela. Khauf.
Maka ulang kalimatnya tadi, kalau kau merasa sudah benar, apa? Kalau kau merasa hidupmu sudah benar, kalau kau merasa hidupmu sudah benar, kenapa yang jadi masalah hari ini apa Bang Kakak? Yang paling mahal tuh apa? Apa yang berbahaya tuh? Hmm? Kalau engkau merasa hidupmu sudah benar, kenapa kehidupanmu belum baik? Yang jadi muskilah itu, merasa. Saya inilah kalimat yang sampai sekarang tuh saya tuh jadikan rem sebelum sebelum saya nembak orang. Waktu sholat saya berantakan sama kakak. Maksudnya tuh subuh tuh nggak ke masjid gitu ya. Terus saya tuh nggak berani nembak orang. Bukan berarti sekarang nembak ini berani gitu. Enggak ya maksudnya dan ngerasa sudah benar. Jadi saya pastikan gitu sebelum saya nyampaikan sesuatu. Saya harus cek ke diri saya dulu. Karena nanti saya kena hisap juga sama Allah gitu. Nih jadikan ajang muhasabah. Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Itu ayat juga yang bagi saya tuh lumayan powerful untuk nampar diri saya kalau saya ngerasa lagi bagus gitu. Kau nyuruh-nyuruh orang ya di SMK, kau seorang tak kerjakan. Nah, itu cara saya menetralisir. Ayaman, bisa nggak kira-kira kita nasihatin orang-orang tertentu? Ada yang bisa kena, ada yang tidak mempan sama sekali. Setajam apapun pelurunya. Bahkan rudal Iran tuh, nembak dia tuh, tetap dia masih bilang aku baik kok kata dia. Dah. Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kenapa kamu menyuruh orang lain berbuat baik sedangkan kau lupa diri? Ayaman, buat nasihat diri sendiri seperti apa saat futur iman, saat lagi down. Pergi ke kuburan, baring di samping batu nisan, 5 menit ya. Tapi jangan siang, malam, habis maghrib atau habis isya gitu. Nggak usah pakai nasihat, baring di tepi kuburan. Kalau abang kakak ngerasa seram dan horor, ngerasa gelap, nah waktunya menambah bekal, mumpung masih hidup. Jangan sampai kita jadi orang yang bangkrut gara-gara amal soleh kita pindah ke orang lain, dosa orang lain masuk ke kita. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Jadi kakak-kakak, abang-abang, jangan cuma muka yang difilter ya. Apa yang difilter? Mulut. Dah. Nah kalau udah ngomongnya kayak gini, agak kenceng gini, biasanya Instagram nge-lag. Sinyal langsung goyang, oleng. Kalau engkau merasa hidupmu sudah benar, kenapa kehidupanmu belum baik? Ini boleh diposting berarti? Yang kayak gini-gini nih. Hmm? Solusi. Tadi yang 245. Oh sorry, 244. Buka 244 terakhir penutup sebelum Om Pi nyambung. 244. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tepat? Semoga kalimat-kalimat kecil begini nih Abang Kakak bisa menyelamatkan hati kita dari kesombongan. Semoga kalimat-kalimat kecil gini bisa membuat kita semakin cepat gitu untuk muhasabah. Semoga kalimat-kalimat kecil begini Abang Kakak bisa menyemangati kita untuk memperbaiki diri kita dari hari ke hari. Karena memang sejatinya, saya sering bilang ya, usikum wa nafsi bittaqwallah, SMK ini bukan pakai kaca tembus pandang, tapi dia pakai cermin. Cermin mudah-mudahan sekecil apapun kebaikan yang sedang kita perjuangkan, itu membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik dari diri kita sebelumnya. Mudah-mudahan ada kebaikan Abang Kakak yang Abang Kakak bisa dapat. Ya pasti ada salah saya dalam menyampaikan materi ini. Dan mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan-kesalahan saya. Ini cermin buat kita melihat ke dalam diri kita, cermin untuk melihat kebaikan ke dalam. Dan mudah-mudahan ada banyak progres dari diri kita yang dulu dengan diri kita yang satu lagi. Ya, jazakumullah khair. Insyaallah akan dilanjutkan oleh Om Pi. Silakan Om Pi lanjutkan dan mainkan dengan mertu gitulah kira-kira ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, Allah sehatkan, Allah berkahi, Allah ridhoi dunia dan akhirat. Ya. Barakallahu fikum, berkah selalu. Silakan Om Pi lanjutkan dan mainkan dengan merdu ya. Makasih banyak Abang Kakak, saya izin pamit. Sehat-sehat semuanya. Allah mudahkan kita, Allah jaga kita, Allah lindungi kita semuanya. Doakan saya, doakan istri saya Bunda Ung, doakan kami sekeluarga besar semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan lagi. Materi yang terlalu. Cil ya. Mau Kakak kasih pamit ya semuanya ya. Assalamualaikum. Tes. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih Ayah Man, Ayah Anda Luqmanul Hakim yang tadi sudah memberikan Masya Allah ya Abang Kakak, ya Bunda nasihat. Kalau kata beliau tadi, kalau omongan ya tidak usah didengarkan, tapi beda dengan nasihat gitu. Saya menanggapinya dan juga menangkapnya apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, ayah kita, keluarga, ibu kita juga kadang ngasih nasihat itu ya. Mungkin itu tidak terdengar nyaman gitu. Karena memang tidak semua nasihat itu manis di telinga kita. Bisa jadi dia terdengar sangat pahit atau bahkan cenderung mungkin seperti menyalahkan kita. Tapi sebenarnya itulah letak syukur yang harus kita pegang Abang Kakak. Bersyukurlah karena masih ada yang mau menasihati kita. Bersyukurlah karena masih ada nasihat yang bisa kita dengar. Itu artinya apa? Kita punya support system untuk mengembalikan kita kepada track yang sebenarnya ataupun yang sesungguhnya gitu. Kita di menjalani kehidupan ini kan Masya Allah ya seperti merangkak berjalan pelan-pelan dan itu di malam hari gitu. Ya kita tidak tahu apakah yang kita lakukan ini benar atau salah. Apa yang membuat itu menjadi terjaga tetap di dalam jalannya? Ya itulah petunjuk. Ada hidayah dari Allah namanya, ada juga ilham yang Allah kasih ke kita. Kemudian apa lagi? Ya kalau dari orang-orang terdekat ataupun yang ada di sekitar kita, bisa jadi itu tadi datangnya dalam bentuk nasihat. Jadi insya Allah Abang Kakak, 3 fakta dunia yang tadi dibuka sama Ayah Man, itulah insya Allah bisa menetralisir kita dari hiruk pikuknya kondisi kita hari ini, yang mungkin ada yang baru bangun subuh tadi itu udah dalam keadaan sedih, atau ada yang mungkin tidak tidur semalaman karena mikirkan masalah dalam hidupnya. Jadi percayalah Abang Kakak, orang mungkin bisa
ngasih pandangan gitu. Mungkin orang bisa beropini tentang diri kita, bahkan mungkin orang bisa dari bahasa dalam Qur'annya, saya baru tahu juga gitu ya, ternyata inilah dalil adanya haters tuh gitu. Orang yang suka gibah tuh. Ternyata emang ada orang yang sukanya memang mencela orang lain. Bahkan sekarang lebih keren lagi kan. Kalau dulu mungkin zaman Rasulullah, hatersnya Rasulullah tuh kelihatan gitu. Bahkan mungkin ya bisa diketahui lah, siapa sih orang yang ngomong nih gitu. Tapi coba kita lihat sosmed hari ini. Kan banyak nih teman-teman ya, kalau artis kejauhan lah ya, kalau public figure mungkin kejauhan. Kita lihat lah teman-teman kita yang sedang belajar berproses, ya, belajar untuk menyampaikan satu kebaikan, dua kebaikan. Kan kalau di sini ada banyak ya, ada Ustaz Adia lagi aktif kan, suami istri bikin konten untuk menyampaikan kebaikan. Pasti itu, pasti ada komentar yang aneh-aneh tentang apa yang kita bikin, tentang karya kita gitu. Tapi boleh, kok bahasa Melayu itu boleh taruh lah kita. Coba kalau kita buka itu akun dari mana gitu, namanya tidak jelas, namanya aja ada subhat kan, fotonya juga ada, entah foto apa dipasangnya jadi profilnya gitu. Dia tidak berani mengungkap identitas dia, tapi dia berani menyampaikan atau berani mengkritik orang. Nah inilah kerennya manusia zaman sekarang nih. Kalau zaman dulu terang-terangan mungkin ya. Kalau sekarang ya dia hanya berani mencela aja tadi, tapi dia tidak berani mengungkap siapa diri dia. Berarti dia sendiri sama kakak tidak berani bertanggung jawab atas apa yang dia omongkan dia. Saya jadi teringat nasihat guru-guru juga dari zaman dulu gitu kan. Bahkan ya Ayaman kalau nggak salah juga pernah nyampaikan, ini bahasa-bahasa kami waktu dulu inilah bahasanya, kan ada bahasa, udah pakai kacamata kuda gitu, jalan terus. Itu ada juga kalimat kayak gitu. Ada juga kalimat yang kayak gini bunyinya kurang lebih. Jangan memikirkan omongan orang. Yang dia saat ngomong dia tuh enggak pakai mikir. Oh, itu salah satu favorit saya itu. Orang komen kan pedas kan mulut netizen rahimahullah tuh kan. Luar biasa gitu. Kita dah effortnya untuk bikin sesuatu tuh dari A sampai Z kita pikirkan, kita konsep, bahkan kalau yang bikin konten bikin skrip, bikin prompter lah apalah istilahnya. Walaupun ada canggih AI tetap harus ada prompternya. Nah, tetap harus ada apa yang mau dibikin gitu kan. Otaknya tetap harus bergerak gitu. Walaupun eksekusinya kita bisa manfaatkan teknologi. Ada ya orang ngelihat macam-macam gitu kan. Makanya cerdas juga menurut saya ada ya konten yang saat dia tuh ambil ngomong tapi semangkanya dikupas ya kan. Karena memang orang sekarang suka salah fokus nih. Jadi ya tidak usah dipikirkan benar Bang Kakak ya Bunda. Ini juga nasihat untuk saya sendiri. Apa yang tidak usah dipikirkan itu tadi, yaitu omongan orang yang ketika dia menyampaikan itu pun dia tidak pakai mikir gitu. Dia tidak tahu apa akibat dari dia bicara seperti itu, apakah akan menyakiti orang lain, apakah akan menyindir atau menjatuhkan orang lain gitu. Kita punya hak untuk tidak mendengarkannya. Kita punya hak untuk fokus kepada diri kita sendiri. Kecuali tadi sesuatu yang datang itu dalam bentuk nasihat. Nah, itu wajib kita dengarkan. Karena itulah yang nanti akan mengembalikan kita kepada track yang benar gitu. Kenapa? Karena kadang kalau jalan sendiri, emang Kak, kita takutnya sampai di level ini tadi nih. Sampai di level merasa hidupnya sudah benar. Tidak ada yang ingatkan, tidak ada yang ngasih tahu gitu kan. Akhirnya kita ngerasa, oh, saya ini udah terbaik dah. Tapi ternyata menurut Allah itu belum baik ataupun itu belum benar. Makanya ya kita butuh banyak nasihat gitu kan. Ada nasihat yang bisa kita kejar, apa itu dengan baca Quran gitu. Karena di situ kita akan lihat apa yang Allah pengen dari kita sebagai hambanya. Tapi ketika ada wasilah lisan orang lain, nah itu juga tidak itu juga tidak ada salahnya kita dengarkan. Selama kita lihat itu, oh ini memang mengevaluasi untuk membuat kita jadi lebih baik, ya udah terima, jalankan dan juga lanjutkan gitu ya, insya Allah. Kita punya support system Abang Kakak. Kalaupun tidak ada, kalaupun sekitar kita sudah berpandangan negatif semuanya, bahkan sampai keluarga kita pun udah melihat kita sebelah mata gitu, yakinlah bahwa support system terbaik kita Allah Rabbul Alamin itu tetap akan memberikan kesempatan selama kitanya mau gitu, selama kitanya pengen berubah lebih baik. Nih saya tadi ada lihat video, ini tidak tahu nyambung atau enggak. Tadi buka Instagram ada konten yang menarik menurut saya nih. Izin ya. Insyaallah ini tidak lama Bang Kakak karena waktunya sudah hampir habis. Hanya menanggapi ataupun melihatlah sudut pandang dari apa yang disampaikan Ayaman tadi. Ya saya mencoba menangkapnya. Kalau untuk diri saya sendiri gimana saya meresponnya, kurang lebih kayak gitulah. Nah, ini mungkin tidak bisa saya tampilkan ya Bang Kakak di layar ataupun di live, tapi saya izin menggambarkan dengan membacanya aja insyaallah. Jadi ini ada satu video di mana videonya animasi sini ya Bang Kakak. Ada satu barang ataupun satu benda atau satu makhluk lah. Itu kecil,
sedang berjalan di atas tali yang kecil juga. Tapi dia tidak berjalan sendirian. Maksudnya dia tidak jalan saja gitu. Dia membawa sesuatu yang sangat besar sekali. Mudah-mudahan bisa terbayangkan ya. Dia jalan kayak kita nih, badan kecil misalnya. Nah, saya tidak bisa gambarkan karena badan saya tidak kecil. Berjalan di atas tali yang kecil, tapi sambil bawa sebuah bola yang besar sekali. Nah, apa isi kontennya? Mudah-mudahan teman-teman ada ngeliat lah di FYP Instagramnya gitu ya. Kurang lebih seperti ini ya Kak. Tahukah kamu, ada motor protein sekecil ini rela membawa dopamin sebesar itu. Nah, yang kecil tadi itu motor protein, itu bagian di dalam tubuh kita lah. Saya tidak tahu itu saraf atau apa gitu. Rela membawa dopamin sebesar itu. Nah, yang tadi dibawa besar itu adalah dopamin, hormon kita juga. Agar tubuh kalian tidak merasa sedih selama 24 jam. Nah, ternyata di dalam tubuhmu ada motor protein kecil bernama kinesin yang tanpa henti berjalan di jalurnya, membawa dopamin dan zat penting lainnya agar kamu tetap merasa bersemangat, termotivasi, dan tidak tenggelam dalam kesedihan. Satu langkah kecil dari protein ini menyelamatkan harimu dari kegelapan emosi. Bayangkan, jika tubuhmu saja begitu peduli untuk membuatmu bahagia, mengapa kamu masih tega menyiksa pikiranmu sendiri dengan beban yang tak kamu bagi? Nah, keren kawan-kawan. Nih ya, setiap hari ada motor protein kecil berjalan di dalam dirimu membawa dopamin, yaitu secuil harapan agar kamu masih bisa merasa cukup baik untuk bangun, merasa cukup baik hanya untuk mandi pagi saja, untuk tidak menghilang begitu saja dari dunia ini. Tapi apa balasanmu? Kamu isi pikiranmu dengan luka yang belum kamu maafkan. Kamu paksa jiwamu kuat padahal kamu sendiri nggak tahu lagi mau hidup untuk siapa. Kamu pura-pura bahagia di luar padahal dalam dirimu ada suara kecil yang terus berbisik. Lepaskan aku sudah lelah jadi tahanan dari topengmu. Nah, kamu berjalan, kamu tertawa, kamu bahkan mencintai orang lain padahal kamu sendiri belum pernah mencintai dirimu yang hancur itu. Kamu bukan malas, kamu bukan bodoh, kamu cuma sudah terlalu lama hidup di kepala dan lupa pulang ke hati. Tapi dengar baik-baik, tubuhmu masih berjuang. Ini menggambarkan tadi ya, bahwa badan kita nih yang dititipkan sama Allah nih masih yakin dengan kemampuan kita gitu. Ia belum menyerah bahkan saat kamu mulai berhenti peduli. Nah, kamu yang baca ini mungkin sudah ratusan kali ingin mati dalam diam, tapi tetap saja kamu hidup bukan karena kuat, tapi karena tubuhmu belum izinkan kamu pergi. Dan mungkin hanya karena ada bagian dari dirimu yang masih percaya, aku layak sembuh meski harus merangkak dalam gelap. Jadi masih banyak alasan Abang Kakak untuk kita tetap fight, untuk kita tetap berjuang. Minimal, kalaupun tidak ada support system sama sekali dari orang sekitar kita, minimal badan yang sedang Allah titipkan dalam keadaan seperti ini, inilah support system terbaik kita untuk tetap menjalani hari kita dengan dengan perjalanan terbaiknya insya Allah. Jadi ya, itu tadi ya, respon orang lain, celaan orang lain, omongan orang lain, insya Allah tidak akan menghancurkan kita hari ini, besok, dan seterusnya, maka kalau kita melihat itu sebagai bentuk orang sayang, ya mungkin itu hanya sebagai bentuk nasihat. Ya siapa tahu itu bisa jadi seperti cerita katak yang tuli di dalam lubang gitu ya. Dia sedang berusaha melompat keluar dari lubang tersebut. Nah, dia melihat kata-kata yang lain di sekitar lubang itu seperti berteriak. Padahal omongan kata-katanya adalah, tidak mungkin kau bisa naik, tidak mungkin kau bisa keluar dari lubang itu. Tapi dia tetap melompat saja sampai akhirnya dia bisa betul-betul keluar. Ternyata katanya atau kodoknya itu tuli. Dia kira orang teriak, ngomongkan, dia tidak dengar apa yang dia omongkan gitu kan. Dia kira itu bentuk disemangatin gitu. Nah, jadi sesekali, suatu waktu, ya kadang kita perlu tidak mendengarkan di sekitar kita. Kalaupun terdengar sama kakak, ya tinggal ditahan-tahan. Kayak kata ayah saya, nasihat waktu saya, ya izin Pak, izin mau kerja gitu kan. Saya berhenti kuliah dan izin melanjutkan, ya cari kerja aja gitu. Nah, saya pribadi putus pendidikannya di kuliah. Tidak selesai. Apa kata bapak saya? Silakan bang, kalau emang itu pilihan abang, yaudah jalanin. Tapi pesan bapak, tebal-tebal tiringnya. Gitu. Nah, pasti dari keputusan putus kuliah, pasti sudah banyak omongan orang lain. Dan itu juga akan berlaku untuk besok dan seterusnya dengan apa yang akan saya hadapin ke depannya. Jadi tebal-teballah telinga bang kakak, insya Allah ya tetap pakai kacamata kuda. Nah itu istilah-istilah motivator di luar sana. Tapi memang ada benarnya sesekali, memang kita cukup fokus saja dengan apa yang pengen kita kejar, apa yang jadi doa kita, apa yang jadi goals kita. Nah, nanti ada waktunya ketika itu sudah terjawab. Betul lah tadi, action speak louder than words tadi ya. Yang kencing sembarangan kata ya, insya Allah yang sudah kita lakukan itu akan menjawab dari apapun yang hari ini sedang orang lihat ataupun orang omongkan tentang kita. Jawablah ataupun balaslah dengan karya, atau kalau kita sebagai muslim, balaslah dengan amal soleh, dengan perbuatan yang baik.
Karena yang kita pegang hal jazaul ihsan illal ihsan. Semua kebaikan yang kita usahakan pasti akan balik kepada diri kita lagi dalam bentuk kebaikan. Insya Allah ya, Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu Bang Kakak yang bisa saya sampaikan, kan sudah jam 7. Nah, insya Allah ada yang akan lanjut mengantar anak sekolah ataupun yang sudah siap-siap ke kantor. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Bang Kakak, ayah bunda yang sudah mendengarkan, ya, berkenan untuk mendengarkan walaupun hanya sebentar. Semoga ada yang baik yang bisa diambil, ada kebaikan yang bisa ditiru gitu ya. Dan doakan juga mudah-mudahan saya sebagai yang hari ini bertugas yang megang mic-nya ini tidak hanya bisa menyampaikan tapi juga bisa mengamalkan. Mudah-mudahan teman-teman abang kakak semuanya senantiasa sehat walafiat ya, baik yang hadir langsung di masjid ini maupun yang juga hadirnya di di live Instagram, TikTok dan lainnya, YouTube juga. Ya, kami mendoakan hari Seninnya menjadi hari Senin yang bahagia. Insya Allah hari ini kita buka hari ini dengan rasa syukur ya, dengan tebal-tebal telinga tadi insya Allah. Saya yakin orang yang fokus dengan tujuannya itu akan mengalahkan orang yang hanya bisa mengomentari ataupun orang yang hanya bisa mencaci atau mencela saja insya Allah. Kita lebih baik menjadi bukti daripada menjadi komentatornya kan. Insya Allah, terima kasih banyak Bang Kakak. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Mohon doanya juga untuk saya pribadi, keluarga saya, anak-anak saya dan orang tua saya dan mertua saya. Mudah-mudahan juga Allah jaga, Allah lindungi dan Allah sayang gitu ya. Dan Allah cukupkan semua kebutuhan dan keperluan kita hari ini, besok dan seterusnya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan insya Allah. Ya, sampai ketemu besok ada SMK kembali bersama Ayaman dan juga asatid-asatid lainnya, guru-guru kita yang lainnya. Insya Allah jangan bosan jadi orang baik. Sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Mari kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.